Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Ega Tania Fortuneta NIM 192111092 dan yang kedua Nurlita Ekasari NIM 192111094. Di sini kami akan membahas tentang tokoh Abdullah Said. Di sini saya Nurlita Ekasari akan membahas tentang latar belakang intelektual dan latar belakang pemikiran Abdullah Said. Abdullah Said adalah seorang profesor studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia. Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Islam Unggulan Nasional dan Wakil Direktur pada Pusat Hukum dan Masyarakat Islam di universitas yang sama. Said lahir di Maldives pada tanggal 25 September 1964 dan merupakan keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di Pulau Maldives. Dia meninggalkan tanah kelahirannya menuju ke Arab untuk menuntut ilmu, tepatnya pada tahun 1977. Beliau belajar bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal, di antaranya Institut Bahasa Arab Dasar pada tahun 1977 sampai 1979 dan Institut Bahasa Arab Menengah pada tahun 1979 sampai 1982 serta di Universitas Studi Arabia di Madinah pada tahun 1982 sampai 1986. Tahun berikutnya, beliau meninggalkan Arab Saudi untuk belajar di Australia, tepatnya pada tahun 1986 sampai 1987. Beliau menempuh sarjana strata 1 dalam jurusan studi Timur Tengah di Universitas Melbourne, Australia pada tahun 1992 sampai 1994. Beliau menempuh gelar Master of Art dalam jurusan linguistik terapan di Universitas Melbourne University. Dan pada tahun 1988 sampai 1992, beliau menempuh gelar doktor dalam studi Islam di Universitas Melbourne, Australia. Setelah menyelesaikan program doktoralnya, dia diangkat menjadi dosen pada Department of Asian Language and Anthropology di universitas yang sama. Kemudian, pada tahun 2000, dia memperoleh status sebagai Associate Professor di institut yang sama. 3 tahun kemudian, dia mendapat status Full Professor dan diangkat menjadi The Sultan of Oman Professor of Arab and Islamic Students. Meskipun sudah diangkat menjadi profesor di The Sultan Oman, beliau tetap menjalankan aktivitasnya sebagai Director of the Center for the Study of Contemporary Islam pada Universitas Melbourne. Adapun karya-karya beliau yang cukup banyak, baik yang berupa buku maupun artikel. Salah satu contohnya buku yang berjudul Reading the Quran in the 21st Century, A Contextualist Approach, yang berisi tentang tafsir pada abad 21 melalui pendekatan kontekstual. Yang kedua, latar belakang pemikiran Abdullah Said. Abdullah Said menawarkan sebuah pendekatan baru dikarenakan dia melihat adanya gap antara kebutuhan muslim pada abad ke-21 yang berkembang pesat dan kompleks dengan pemahaman ayat Al-Quran yang masih banyak diinterpretasikan secara literal dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana kehidupan sosial religius pada awal-awal masa Islam. Meskipun realitasnya, konteks sosial masyarakat pada abad ke-21 sangat berbeda dengan konteks sosio-historis masyarakat Muslim pada 14 abad yang lalu ketika Al-Quran diturunkan. Abdullah Said menyatakan bahwa perlu adanya pendekatan baru yang disebut dengan pendekatan kontekstual.
yang memperhatikan socio-historical konteks di mana Al-Quran diturunkan pada masa awal Islam dan kebutuhan masyarakat Muslim di era abad 21 dan masa yang akan datang. Pendekatan ini diharapkan dapat melepaskan keterbelengguan umat Islam dari pendekatan legalistik dan pendekatan literalistik yang mendominasi interpretasi tafsir dan fikih sejak periode pembentukan hukum Islam sampai era modern saat ini. Masyarakat pada abad 21 sampai masyarakat pada abad 20 sampai 21 menunjukkan perkembangan yang luar biasa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Misalnya, adanya penemuan-penemuan baru dalam bidang astronomi dan astrofisika, ada pula persoalan HAM dan kesetaraan gender. Demikian juga dengan persoalan rekayasa genetika yang tidak hanya bisa menyeleksi gen-gen yang baik dan menentukan jenis kelamin manusia. Hal yang terkait dengan religius dan non-religius dalam teks Al-Quran serta sistem pemerintahan yang berkembang saat ini yang perlu dikaji kembali. Hal ini tentunya membutuhkan jawaban dari ajaran Islam, terutama dari Al-Quran yang harus senantiasa direinterpretasi sesuai dengan konteks kekinian berbasis pada metodologi dan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di samping persoalan tersebut, kegelisahan beliau juga dilatar belakangi oleh suatu kondisi bahwa mayoritas umat Islam merasa bahwa hasil kajian ulama terdahulu, terutama dalam bidang fikih, itu sudah final. Hal ini yang menyebabkan bahwa setiap ada persoalan baru, para ulama atau ahli Islam itu tidak merujuknya ke Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, tetapi hanya merujuk kepada kitab-kitab fikih klasik yang secara sosiohistoris, kultur, nilai itu sangat berbeda dengan kondisi masyarakat sekarang. Hal ini menyebabkan ilmu-ilmu keislaman mengalami kemadekan karena nilai-nilai dan makna yang ada dalam Al-Quran tidak lagi digali dan dijadikan rujukan yang paling utama. Hal inilah yang melatar belakangi beliau memunculkan gagasan-gagasan perlu adanya pendekatan baru dalam menginterpretasikan Al-Quran untuk menjawab kegelisahannya yang diwujudkan dalam pertanyaan, dapatkah seseorang setia atau meyakini pada wahyu Al-Quran ketika mencoba menghubungkannya dengan kebutuhan muslim saat ini, dan dapatkah muslim secara sah memikirkan kembali aspek metodologi dan pendekatan interpretasi yang diturunkan kepada kita secara historis. Dalam konteks inilah, beliau mengajukan tawaran pendekatan baru sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan umat Islam pada abad 21 ini dengan pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang berstandar pada hasil reinterpretasi terhadap sumber ajaran Islam yang utama, yaitu Al-Quran. Perkembangan kebutuhan akan reinterpretasi tersebut pada akhirnya dapat diharapkan menjawab kebutuhan umat Islam di era abad ke-21 ini dan masa yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya mengambil referensi dari skripsi karya Lian I. Fahnaf yang berjudul Biografi dan Pembacaan Teks Abdullah Said dan jurnal karya Ahmad Zaini yang berjudul Model Interpretasi Al-Quran Abdullah Said. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mbak Ega. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.